Good morning leaders. Oke, I speak with bahasa. Ya, setiap saya menghadiri convention itu selalu terdengar kata-kata sumisu. Ya, saya nggak mengerti artinya, tapi saya pasti menjawab su. Ya, saya tidak mengerti sama sekali. Boleh nggak kali ini saya ingin mendengar bahasa menggaung di sini. Kalau saya berkata selamat pagi, artinya good morning, Anda bisa menjawab pagi. Setuju? Selamat pagi leaders. Wow, thank you. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk founder Nuskin, Steve Lan, Sandy Tillotson, Black Ronnie, atas kerja keras mereka kita berada di perusahaan yang luar biasa seperti ini, dan tanpa mereka berjuang dulu mungkin kita tidak pernah mendapatkan kesempatan yang luar biasa seperti ini. Thank you. Saya juga ingin memberikan kesempatan terima kasih kepada para manajemen dan staff yang sudah menjadi partner yang luar biasa bagi kita semua, ya, yang sudah mensupport apapun kebutuhan kita dalam menjalankan bisnis Nuskin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat founder dan manajemen Nuskin, juga pada staffnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh staff event organizer di acara hari ini, karena saya tahu acara ini tidak akan pernah berlangsung dengan baik tanpa Anda semuanya. Boleh Anda berdiri semuanya dan beri aplaus, tepuk tangan yang paling meriah kepada mereka semuanya. Kepada seluruh staff event organizer yang membuat acara ini berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya. Saya akan memulai sharing saya dari cerita sebelum saya menjalankan bisnis Nuskin. Saya anak kelima dari 8 bersaudara, dari keluarga yang menengah, ya, tidak kaya, tidak miskin. Ayah saya adalah seorang pegawai negeri. Tapi pada masa tuanya beliau sakit-sakitan dan terpaksa berhenti dari bekerja. Tapi pada saat beliau berhenti bekerja, beliau terpaksa menggadaikan satu-satunya rumah kami untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Sehingga dari uang bisnis tersebut tujuannya adalah untuk membiayai kuliah dari saya dan adik-adik saya. Kebetulan saat itu kami berempat sedang masuk kuliah. Tapi seperti yang Anda ketahui, 9 dari 10 bisnis konvensional itu di tahun pertama pasti bangkrut. Ya, dan itu yang saya alami, yang keluarga saya alami. Singkat cerita, ayah saya meninggal dengan meninggalkan begitu banyak hutang, yang akhirnya ibu saya sebagai seorang janda terpaksa bekerja dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta hanya untuk memenuhi kebutuhan kami. Yang paling mendalam sakit bagi saya adalah saya harus melihat ibu saya bekerja keras, dihina sebagai seorang janda, tapi dia tetap tidak menyerah pada goalnya. Ya, dia rela sakit-sakitan, yang penting saya, adik-adik saya bisa makan dan kami bisa menyelesaikan sekolah. Tapi akhirnya di situ saya menarik kesimpulan bahwa saya harus cepat menjadi orang kaya agar saya bisa menyuruh ibu saya berhenti dari bekerja. Dan sampai akhirnya pada saat saya kuliah, saya terpaksa menumpang di rumah sahabat saya, Niken, ya, dan saya sangat berterima kasih sekali. Karena kalau tanpa Niken mungkin saya tidak bisa menyelesaikan kuliah. Dan saya juga akhirnya memutuskan untuk menikah cepat agar saya memindahkan beban dari orang tua saya, dari mama saya ke suami saya tercinta. Dengan begitu saya berpikir saya bisa meringankan bebannya, tapi ternyata tidak membantu sama sekali. Di saat ibu saya masih menjadi seorang janda, dia masih harus bekerja dan saya masih tidak bisa memberikan sepeser pun untuk beliau. Ya, pada saat kita mempunyai goal yang kuat, tapi biasanya kita dihadapkan pada kenyataan setiap hari bahwa hidup susah. Saya memiliki anak yang bahkan saya sendiri tidak mampu untuk membiayai anak saya sekolah. Hidup begitu susah sehingga begitu saya mempunyai anak kedua, anak ketiga, tetap saja saya tidak mampu membiayai orang tua saya. Ya, dari situ saya melupakan goal saya. Saya berpikir, untuk makan saya saja susah, untuk makan anak saya saja susah, untuk sekolah mereka saja saya susah.
bagaimana mungkin saya bisa membantu mama saya. Ya, singkat cerita, akhirnya kami hanya menjalani hidup seperti biasa. Sampai suatu saat suami saya ingin mengambil spesialis, mau dibiayai oleh salah satu rumah sakit tempatnya bekerja. Pada saat itu saya berpikir kalau dokter umum mau ambil spesialis, dia tidak boleh bekerja sama sekali. Disitulah saya akhirnya mengambil keputusan, saya harus mencari sebuah bisnis. Dan saya bersyukur sekali saya dipertemukan oleh Dr. Fusi Novana tentang bisnis yang luar biasa ini. Dan saya memulai dengan Galvanic Spa. Terima kasih Dr. Fusi. Saya memulai dengan membeli satu Galvanic Spa dan saya meminjam kembali uang dari mertua saya. Saya punya tekad, saya akan kembalikan uangnya. Saya akan kembalikan dalam waktu cepat. Tapi kembali, begitu saya mempunyai goal, saya dihadapkan dengan kenyataan. Saya ditolak, ya, saya dihina, saya ditipu, yang katanya mau beli nggak jadi, yang katanya mau datang tapi juga nggak jadi. Dan akhirnya 1 bulan pertama saya memutuskan saya berhenti di bisnis Nuskin. Ya, pada saat saya memutuskan berhenti di bisnis Nuskin, bulan kedua ketika saya masuk ke rumah mama, ke rumah ibu saya menemukan di atas kulkasnya ada tagihan. Di situ tertera beliau untuk membeli beras, telur, dan minyak terpaksa harus menghutang dari toko di dekat rumah dan dari tukang sayur. Saat itulah saya seperti tersadarkan, kemana Rida yang dulu? Yang mempunyai goal yang kuat, yang mau menafkahi orang tuanya. Kemana komitmennya? Dari situ akhirnya saya memegang teguh komitmen saya bahwa saya harus berhasil di bisnis Nuskin. Sampai akhirnya saya menjadi diamond dan saya mempunyai income 100 juta sampai hampir lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Saya bisa menafkahi ibu saya bisa mulai menyicil mobil, saya bisa mulai menabung untuk anak-anak saya. Tapi kembali saya dihadapkan pada keputusan berhenti yang kedua. Pada saat saya sudah berada di posisi diamond, punya uang lebih dari 100 juta, saya memutuskan untuk berhenti. Ya, dari situ teman-teman melihat betapa mudahnya goal itu berubah. Ya, apa yang kita inginkan dengan keadaan yang kita hadapi setiap hari, hanya dengan membalikan telapak tangan, goal kita bisa hilang dan tidak terlihat lagi. Pada saat keputusan berhenti yang kedua, saya disadarkan oleh suatu keadaan bahwa saya di sini, di bisnis Nuskin adalah seorang pemimpin. Saya mempunyai tanggung jawab terhadap ratusan downline saya. Saya tidak boleh berhenti. Di bisnis Nuskin sebagai seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu ada 5 level. Saya sudah punya title-nya, saya bisa menjalin komunikasinya. Tapi level ketiga, saya harus berproduktivitas, saya harus bertumbuh, saya harus berkembang. Level keempat, saya bisa menduplikasi. Dan level kelima, saya akan dicintai karena mereka menghormati saya. Untuk menjadi pemimpin sejati di bisnis Nuskin seperti John I. M. Rannon, seperti Angela, Anda harus berada di level kelima. Untuk melewatinya, Anda harus melewati semua tangga level leadership. Saya tidak bisa menjadi leader level 5 kalau saya tidak berproduktivitas. Dari situlah akhirnya saya tersadarkan bahwa saya harus menjadi seseorang yang produktif. Saya harus menjadi seorang pemimpin yang memberi contoh. Saya mempunyai goal yang lebih besar, saya mempunyai visi yang besar, bahwa saya harus membawa sebanyak-banyaknya grup saya, teman-teman saya untuk bisa sukses seperti saya. Saya nggak boleh hidup seperti manusia pada umumnya yang berpikiran pendek, ya, yang hanya hidup pagi kerja pulang, pagi kerja pulang tanpa memberi dampak bagi orang lain. Saya tidak boleh hidup hanya untuk meninggal, hanya untuk mati dan nama tertera di kuburan. Kita tidak boleh hidup hanya untuk menama di batu nisan. Kita harus hidup untuk meninggalkan nama kita dikenang sepanjang masa, dikenang oleh orang banyak. Ya, dari situ saya mempunyai visi yang besar. Saya mempunyai motivasi baru. Pada saat Anda hanya mempunyai visi yang kecil, latih terus untuk bertumbuh menjadi visi yang besar. Karena visi yang besar itu merupakan
bensin, merupakan bahan bakar bagi Anda setiap hari. Pada saat pertama kali saya memutuskan untuk berhenti, hanya untuk membiayai biaya kuliah suami saya hanya mempunyai lilin di dalam dada. Api lilin di dalam dada. Sebuah lilin pada saat apinya dinyalakan, lilin itu akan terbakar habis. Ya, dan tidak mungkin saya setiap hari mengganti lilin-lilin barunya. Oke, tidak mungkin saya bisa bertahan hanya dengan berharap dari cahaya sebesar lilin. Itu motivasi yang sangat kecil sekali. Akhirnya begitu saya menemukan keadaan kedua, saya menemukan obor saya di dalam dada. Saya mempunyai gua yang kuat, sebuah obor yang apinya terang, yang bisa menerangi rumah saya. Yang setiap hari kalau bensinnya habis, bahan bakarnya habis, saya bisa mengisi. Saya tidak perlu ada leader saya memotivasi saya agar saya bisa terus berjalan. Saya sudah punya obornya. Tapi begitu saya memutuskan berhenti yang kedua, saya lupa kalau saya harus bertumbuh. Visi saya besarkan, saya perbanyak obor saya. Karena saya harus mempunyai kapasitas lebih untuk menarik obor-obor lainnya di dalam grup saya. Saya harus bertumbuh. Pada saat Anda mempunyai visi yang besar, jangan pernah menggunakan otak kiri. Kebanyakan orang mempunyai visi besar, tapi berpikir, bagaimana kalau saya ditolak? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya diketawakan? Bagaimana kalau saya sudah memutuskan berhenti dari bisnis Nuskin, lalu saya ditertawakan? Itu orang-orang yang terlalu banyak berpikir tidak akan pernah mencapai tujuan. Selalu menggunakan otak kiri yang terlalu banyak berpikir. Kiri artinya left, artinya Anda akan tertinggal. Kalau saat ini Anda merasa, visi saya, saat ini Anda melihat begitu banyak leader yang lagi sharing dan Anda merasakan, ya saya mau, tapi begitu Anda keluar dari convention dan berpikir, bagaimana saya melakukannya? Apakah saya bisa berhasil? Apakah bisnis ini benar untuk saya? Maka percaya sama saya, Anda akan tertinggal. Pada saat Anda mempunyai visi, gunakan otak sebelah kanan. Otak kanan Anda akan bekerja dengan emosi Anda saat ini. Bekerja dengan hati Anda saat ini. Pergunakan sebaik-baiknya sekarang. Tidak peduli bagaimana caranya, selama Anda memang punya keinginan kuat untuk sukses di bisnis ini, harus terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Visi besar, menggunakan otak kanan, right, artinya benar, Anda akan menuju kesuksesan. Tapi visi yang besar karena menggunakan hati. Ya, menggunakan otak kanan karena berkaitan dengan hati. Anda tidak akan pernah bisa menjadi sukses di bisnis Nuskin kalau Anda tidak mempunyai hatinya. Di Nuskin sangat luar biasa sekali, kita mempunyai misi force for good, menjadi yang terbaik untuk orang banyak. Anda bisa bayangkan pada saat Anda adalah seorang Blue Diamond, mempunyai 400 sampai 500 leader eksekutif dalam grup Anda, yang artinya Anda merubah kehidupan 400 kepala keluarga dalam hidup Anda. Ya, dan artinya Anda mempunyai 400 sampai 500 leader yang berkomitmen untuk 1% donation. Yang artinya Anda mempunyai 400 sampai 500 leader yang berkomitmen untuk mendonasikan Vitamil setiap bulan. Yang setiap orang memberi makan kepada 5 anak. Artinya sebulan Anda memberikan 2.000 anak Vitamil. Yang artinya Anda memberi manfaat untuk 2.000 anak setiap bulannya. Luar biasa enggak? Luar biasa sekali. Bisnis Nuskin ini sangat luar biasa. Memberikan kendaraan terbaik bagi Anda yang ingin sukses. Bagi Anda yang belum mempunyai visi, ya, Anda belum mempunyai visi, pinjam visi dari Nuskin. Kalau seandainya Anda mau berhasil di dalam bisnis ini, Anda harus memberikan contoh terlebih dahulu. Untuk merubah sebuah keadaan harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan downline saya yang tidak mau bekerja, LTP saya yang quit, upline saya tidak membantu. Pada saat Anda menyalahkan seseorang, Anda perhatikan 4 jari sisanya menunjuk kepada diri Anda sendiri. Anda harus berubah lebih dahulu, baru Anda bisa merubah orang lain. Pada saat Anda ingin membawa sebanyak-banyaknya orang di dalam grup Anda untuk berhasil, Anda harus menjadi wadahnya. Kita harus menjadi kapasitasnya dulu.
Ya, Anda bayangkan, mungkin sekarang yang belum mempunyai visi yang besar, Anda yang belum mempunyai goal yang besar, ibaratnya Anda masih menjadi sebuah mangkok kecil yang memakai tutup. Artinya, tidak ada rezeki yang bisa masuk ke dalamnya. Anda berdoa setiap hari, ya Tuhan berikan aku leader yang besar, berikan aku keberhasilan di bisnis Nuskin, berikan aku uang yang banyak di bisnis ini. Tapi Anda hanya menjadi sebuah mangkuk kecil yang tertutup. Bagaimana agar Anda bisa menampung semua rezeki yang akan diberikan? Buka tutupnya, perbaharui visi Anda, kembangkan visi Anda, tumbuhkan terus visi Anda. Kalau Anda masih bingung dari mana saya mendapatkan visi, pinjam visi dari Nuskin yang mau berjuang untuk orang banyak. Lalu bagaimana dengan mangkoknya? Apakah Anda siap menampung hati banyak orang? Latih dengan memperbesar selalu mangkok yang Anda miliki. Ya, kalau Anda berdoa untuk meminta yang besar, tapi Anda hanya punya mangkok yang kecil, yang Anda saring hanyalah sedikit orang. Tapi pada saat Anda membesarkan, menumbuhkan hati Anda menjadi lebih besar, sebesar samudra, maka Anda sudah siap untuk diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi leader sesungguhnya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda punya visinya? Apakah Anda sudah mempunyai visinya? Apakah Anda sudah mempunyai visinya? Apakah Anda sudah mempunyai hatinya? Anda sudah mempunyai hatinya? Apakah Anda mau berkomit untuk bergabung bersama Nuskin untuk mencapai Nuskin 1 billion? Karena hanya dengan menjadi bagian dari Nuskin 1 billion, Anda bisa membantu lebih banyak orang lagi. Apakah Anda leadernya yang akan membantu Nuskin Southeast Asia menjadi 1 billion? Apakah Anda leadernya? Are you the leader? Are you the leader? Kalau Anda leadernya, saya minta Anda berdiri semuanya. Saya minta Anda berdiri. Kalau Anda memang leadernya, Anda berdiri semuanya. Kalau Anda memang berkomitmen, Anda mau menjadi leader yang mau berbuat lebih untuk Nuskin Southeast Asia menjadi 1 billion. Anda berdiri dan afirmasi bersama saya, komitmenkan janji Anda pada saya, ucapkan keras-keras, masukkan ke dalam hati Anda, perbesar hati Anda, masukkan ke dalam visi Anda. Ikuti saya dan katakan, let's go 1B, let's go 1B, let's go 1B. Katakan, let's go 1B, 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 let's go 1B. Tutup mata Anda, let's go 1B, let's go 1B, let's go 1B, let's go 1B. Close your eyes, keep saying, let's go 1B, let's go 1B. Ingat anak Anda, ingat keluarga Anda, ingat orang tua Anda, ingat semua orang yang membutuhkan Anda. Let's go 1B, let's go 1B, let's go 1B, let's go 1B. Yes, leaders, we can do it.